Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Rizal, hari ini kita akan mempelajari masa kejayaan Islam. Seorang sejarawan barat, Jacques C. Reister, menyatakan bahwa selama 500 tahun Islam menguasai dunia dengan kekuatan, ilmu pengetahuan, dan peradaban yang sangat tinggi. Seorang sejarawan dari Skotlandia, Montgomery Watts, juga memberikan pernyataan bahwa peradaban Eropa tidak dibangun oleh proses regenerasi mereka sendiri tanpa dukungan peradaban Islam yang menjadi dinamonya. Barat bukanlah apa-apa. Barack Obama, mantan presiden Amerika, memberikan pernyataan bahwa peradaban yang berkembang saat ini berhutang besar pada Islam. Beberapa pernyataan tersebut menggambarkan bahwa siapapun sesungguhnya tak akan bisa mengelak untuk mengakui keagungan peradaban Islam pada masa lalu. Sumbangsi peradaban Islam bagi dunia, termasuk dunia barat, denutnya masih terasa hingga hari ini. Meski banyak ditutup-tutupi, pengaruh peradaban Islam terhadap kemajuan barat saat ini tetaplah nyata. Lalu di manakah kejayaan Islam yang telah banyak mempengaruhi peradaban umat manusia? Dengan mengenang kembali masa-masa kejayaan dulu, diharapkan umat Islam akan mampu melihat kembali kebesaran peradaban Islam masa lalu, sekaligus mengembalikan potensi untuk hadir pada masa kini dan masa yang akan datang untuk yang kedua kalinya. Selain meretrospeksi keagungan peradaban Islam masa lalu, diharapkan ada upaya untuk memproyeksi sekaligus merekonstruksi kembali masa depan peradaban Islam. Peradaban barat yang berkembang saat ini sesungguhnya sudah mulai tampak kerapuhan dan tanda-tanda kemundurannya. Sebagai generasi muda Islam, bangkit dan sing-singkan lengan baju untuk menggapai kembali kejayaan Islam sebagaimana Islam pernah mengukir sejarah peradaban dunia ini. Semoga. Sobat, waktu bergerak maju dan tidak pernah mundur. Begitu juga peristiwa sejarah. Sebagai manusia yang diberi akal, pastinya sudah mengingat apa dan bagaimana kejadian yang terjadi pada masa lalu. Akal dapat memprediksi kejadian yang akan datang dengan belajar dari masa lalu. Berikut adalah beberapa sebab mundurnya dan runtuhnya peradaban Islam. Mulai pudarnya ketaatan pemeluknya kepada Sang Kholik, saling dengki dan serakah. Umat Islam kurang memiliki semangat untuk maju dalam ilmu pengetahuan. Selain itu, sulit untuk umat Islam bersatu padu. Andaikan penyebab ini sekarang bisa diperbaiki, niscaya Islam akan mengulang masa kejayaan yang pernah diraih masa lalu. 2. Modernisasi telah mengglobal ditandai dengan berkembang pesatnya alat-alat telekomunikasi dan informasi. Modernisasi membuat jarak tidak menjadi hambatan. Modernisasi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positif, kecanggihan alat telekomunikasi dan informasi mempermudah aktivitas manusia. Tetapi dampak negatif dari kecanggihan alat telekomunikasi dan informasi adalah mudahnya dipergunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Hal ini menuntut adanya pembangunan moral yang kokoh. 3. Perpustakaan sekolah sebagai jantung peradaban tidak banyak dikunjungi. Sebagian umat terlena dengan mainan baru berupa alat komunikasi, seperti handphone. Bukankah Islam jaya karena keingintahuan akan ilmu pengetahuan yang begitu besar? Hal itu diwujudkan dengan transliterasi buku-buku berkualitas dan dijadikan rujukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Periodisasi sejarah Islam. Sobat, Harun Nasution dalam bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspek membagi sejarah Islam ke dalam 3 periode besar. Yang pertama periode klasik yang dimulai 650 hingga 1250 Masehi. Periode klasik ini merupakan periode kejayaan Islam yang akan dibagi ke dalam 2 fase, yakni fase ekspansi dan integrasi. Yang kedua, fase disintegrasi. 2. Periode pertengahan sekitar 1250 hingga 1800 Masehi. Periode pertengahan merupakan periode kemunduran Islam yang akan dibagi ke dalam 2 fase, yakni fase kemunduran dan fase munculnya ketiga kerajaan besar. 3. Periode modern 1800 Masehi dan seterusnya. Periode modern merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaru Islam.
B. Masa kejayaan. Masa kejayaan Islam terjadi pada sekitar tahun 650 hingga 1250 Masehi. Periode ini disebut periode klasik. Pada kurun waktu itu terdapat dua kerajaan besar, yaitu Kerajaan Umayyah atau sering disebut Daulah Umayyah dan Kerajaan Abbasiyah yang sering disebut Daulah Abbasiyah. Pada masa Bani Umayyah, perkembangan Islam ditandai dengan meluasnya wilayah kekuasaan Islam dan berdirinya bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang politik, keagamaan, ekonomi, ilmu bangunan, arsitektur, sosial, dan bidang militer. Perkembangan Islam pada masa Bani Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan Islam pada masa ini meliputi bidang ilmu pengetahuan, ekonomi, ilmu bangunan arsitektur, sosial, dan bidang militer. Kemajuan umat Islam pada masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah tidak terjadi secara tiba-tiba, akan tetapi disebabkan oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya antara lain: 1. Konsistensi dan istiqomah umat Islam kepada ajaran Islam. Kedua, ajaran Islam yang mendorong umatnya untuk maju. 3. Islam sebagai rahmat seluruh alam. Keempat, Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai kehidupan duniawi dan ukhrawi. Sementara faktor eksternal antara lain adalah: 1. Terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting. Persia banyak berjasa dalam bidang pemerintahan, perkembangan ilmu filsafat, dan sastra. Adapun pengaruh Yunani masuk melalui berbagai macam terjemahan dalam banyak bidang ilmu, terutama filsafat. 2. Gerakan terjemahan pada masa periode klasik. Usaha penerjemahan kitab-kitab asing dilakukan dengan giat sekali. Pengaruh gerakan terjemahan terlihat dalam perkembangan ilmu pengetahuan umum, terutama di bidang astronomi, kedokteran, filsafat, kimia, dan sejarah. Sobat, selain faktor tersebut di atas, kejayaan Islam ini disebabkan pula oleh adanya gerakan ilmiah atau etos keilmuan dari para ulama yang ada pada periode klasik tersebut, antara lain sebagai berikut. 1. Melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal. Al-Quran di dalamnya banyak ayat menyuruh kita untuk menggunakan akal untuk berpikir. 2. Melaksanakan isi hadis. Begitu banyak hadis yang menyuruh kita untuk terus-menerus menuntut ilmu, meskipun harus ke negeri Cina. Bukan hanya ilmu agama yang dicari, tetapi ilmu-ilmu lain yang berhubungan dengan kehidupan manusia di dunia ini. 3. Mengembangkan ilmu agama dengan berijtihad. Contohnya, ilmu pengetahuan umum dengan mempelajari filsafat Yunani. Maka pada saat itu banyak bermunculan ulama fikih, tauhid, tafsir, hadis, ulama bidang sains, ilmu kedokteran, matematika, optik, kimia, fisika, geografi, dan lain sebagainya. 4. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintahan. Dari gerakan-gerakan tersebut di atas, muncullah tokoh-tokoh Islam yang memiliki semangat berijtihad dan mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan, yang diantara lain adalah sebagai berikut. 1. Ilmu filsafat. Ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Dalam bidang kedokteran ada Jabir bin Hayyan, ada Hurain bin Ishaq, Tobib bin Qurra, Ar-Razi atau Razes. Di bidang matematika ada Umar Al-Faruqan, ada Al-Khawarizmi. Dalam bidang astronomi ada Al-Farazi, yakni seorang pencipta astrologi. Ada Al-Ghattami atau Al-Batagnius. Ada Abul Wafa yang menemukan jalan ketiga dari bulan. Ada Al-Farqoni atau Al-Fragenius. Dalam bidang seni ukir ada Badr dan Torif. Dalam ilmu tafsir ada Ibnu Jarir At-Tabari, ada Ibnu Atiyah Al-Andalusi, ada As-Sudah, Muqatil bin Sulaiman. Kemudian ada Muhammad bin Ishaq dan lain-lain. Dalam ilmu hadis ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Daud,
dan At-Tirmizi, dan lain-lain. C. Tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Sebagaimana yang disebutkan di atas, banyak sekali tokoh Islam yang memiliki keahlian dalam berbagai bidang ilmu. Di sini, saya akan menjelaskan sebagian biografi beberapa tokoh secara singkat. Selanjutnya, tokoh-tokoh yang saya tidak jelaskan biografinya bisa sobat cari melalui literatur yang lainnya. Berikut tokoh-tokoh Muslim yang telah menyumbangkan karyanya untuk peradaban umat manusia. Yang pertama, ada Ibnu Rushd. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rushd. Lahir di Cordova, Spanyol pada tahun 520 Hijriah dan wafat di Marrakesh, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain ada kitab Bidayat Al-Mujtahid, yakni kitab yang membahas tentang fikih. Ada Kulliyat fi At-Tib, buku tentang kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa. Kemudian ada Fasal Al-Magal Fima Bain Al-Hikmat wa Ashi Syariat. Ibnu Rushd berpendapat antara filsafat dan agama Islam tidak bertentangan. Bahkan Islam menganjurkan para pemeluknya untuk mempelajari ilmu filsafat. Tokoh kedua ada Al-Ghazali. Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Lahir di desa Ghazalah, dekat Tus, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Beliau dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud, yakni hidup sederhana dan tidak tamak terhadap duniawi. Beliau belajar di madrasah Imam Al-Juwaini. Setelah beliau menderita sakit, beliau beruzlah mengasingkan diri dari khalayak ramai dengan niat beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau pun kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain adalah memimpin madrasah Nizamiyah di Baghdad dan sekaligus menjadi guru besarnya, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus, dan menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah mengenai tasawuf, teologi, filsafat, logika, dan fikih. Di antara bukunya yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin yang membahas masalah-masalah ilmu akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf berdasarkan Al-Quran dan hadis. Dalam bidang filsafat, beliau menulis At-Tahafu, yakni tidak konsistennya para filsuf. Al-Ghazali merupakan ulama yang sangat berpengaruh di dunia Islam, sehingga mendapat gelar Hujjatul Islam, yakni bukti kebenaran Islam. Tokoh ketiga adalah Al-Kindi. Nama lengkapnya adalah Yakub bin Ishaq Al-Kindi. Lahir di Kufa pada tahun 805 Masehi dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan Muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang-bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab. Ia disebut Failasuf Al-Arab, filosof orang Arab. Tokoh keempat ada Al-Farabi. Nama lengkapnya adalah Abu Nasr Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzlaq Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi, Transoksania pada tahun 872 Masehi dan wafat di Damsyik pada tahun 950 Masehi. Beliau adalah keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan, antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Ra'yu Ahlul Al-Madinah wa Al-Fadilah, yakni pemikiran tentang penduduk negara utama. Selanjutnya adalah Ibnu Sina. Nama lengkapnya adalah Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. Lahir di desa Abshana dekat Bukhara
wafat dan dimakamkan di Hamazan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Pada usia 17 tahun, ia telah terkenal dan dipanggil untuk mengobati Pangeran Samani. Beliau menulis lebih dari 200 buku, dan di antara karyanya yang terkenal berjudul Al-Qanun fi At-Tib, yaitu ensiklopedi tentang ilmu kedokteran, dan Al-Shifa, ensiklopedi tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Nah sobat, semoga dengan mempelajari sejarah ini kita dapat mengambil hikmahnya. Kita dapat menerapkan perilaku mulia yang perlu dilestarikan oleh umat Islam sekarang, serta kreatif dan tekun dalam menggali ilmu pengetahuan agar mengetahui apa yang tersembunyi dan menghasilkan apa yang diinginkan. Demikian bahasan masa kejayaan Islam kali ini. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.